Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Video sederhana kali ini akan menyampaikan pembahasan kisi-kisi dan soal asesmen sumatif akhir semester fase F2. Simaklah dengan baik. Teks yang akan disampaikan pada asas kali ini berupa teks cerita sejarah, teks cerita pendek, teks artikel, dan teks infografi. Untuk bentuk soalnya, yang pertama pilihan ganda. Untuk jenis pilihan ganda ini tentu kalian sudah sangat akrab dengan soalnya. Untuk yang kedua, bentuk soalnya berupa pilihan ganda kompleks. Di sini kalian nanti akan menemukan soal dengan menyatakan pernyataan benar atau salah. Tentu kalian harus menyesuaikannya dengan teks yang ada. Atau kalian bisa menentukan atau memilih lebih dari satu jawaban yang sesuai dengan isi teks. Bentuk soal yang ketiga adalah menjodohkan. Dan yang keempat, uraian. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak pembahasan soal berikut. Yang pertama, teks cerita sejarah. Untuk sejarah ini, kalian akan mendapatkan atau mendapati teks biografi. Di sini dicontohkan teks biografi tentang B.J. Habibie. Dari satu teks ini, kalian akan mengerjakan 4 soal. Yang pertama, menentukan informasi yang sesuai dengan isi teks. Yang kedua, menjodohkan pernyataan sesuai dengan informasi teks. Yang ketiga, menentukan pernyataan benar salah tentu juga disesuaikan dengan teks. Yang keempat, memberikan tanggapan terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Dari soal ini, kalian nanti bisa mendapatkan soal pilihan ganda kompleks. Untuk pilihan ganda kompleks ini, pilihannya ada 4. Kemudian kalian menentukan jawaban yang benar lebih dari 1. Dari teks yang ada, pilihan jawaban yang sesuai dengan isi teks dalam soal ini adalah B.J. Habibie menjadi yatim pada usia 14 tahun. Dan yang kedua, ketika menikah, B.J. Habibie berusia 26 tahun. Untuk jawaban yang A tidak sesuai karena B.J. Habibie lahir bukan di Sulawesi Tenggara tetapi di Sulawesi Selatan. Kemudian yang D tidak sesuai karena B.J. Habibie sudah dikenal sangat cerdas mulai dari bangku sekolah dasar. Untuk soal yang kedua, menjodohkan. Perhatikan dengan baik. Di sini di lajur kiri ada pernyataan, kemudian di lajur kanan ada kata kunci. Dari soal menjodohkan ini, kalian bisa memperhatikan teks yang ada. B.J. Habibie diterima di ITB, melanjutkan pendidikan di Jerman. Nah, ini berkaitan dengan informasi pendidikan B.J. Habibie. Kemudian, untuk B.J. Habibie, di saat musim panas, B.J. Habibie menggunakan waktu liburnya untuk bekerja mencari pengalaman. Bagian ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie adalah seorang yang memiliki pribadi yang gigih. Tentu gigih dalam hal menempuh atau
mencapai cita-cita. Kemudian yang keempat, B.J. Habibie memiliki 2 putra laki-laki bernama Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Yang ada di sini menunjukkan bahwa pernyataan ini merupakan informasi keluarga. Sementara yang keempat, Habibie tampak menonjol terutama pada pelajaran-pelajaran eksak. Nah, yang ada di sini menunjukkan bahwa Habibie merupakan pribadi yang cerdas. Itulah cara untuk mengerjakan soal menjodohkan. Selanjutnya, benar salah. Untuk benar salah ini, perhatikan pernyataannya. Sesudah ayahnya meninggal, B.J. Habibie pindah ke Bandung mengikuti ibunya. Pernyataan ini benar. Tentu ini sudah sesuai dengan teks yang ada. Kemudian yang kedua, di Jerman, dari 99% mahasiswa yang mendapatkan beasiswa penuh, hanya Habibie yang memperoleh paspor hijau. Pernyataan ini adalah salah, karena B.J. Habibie bukan mendapatkan paspor hijau tetapi paspor khusus. Selanjutnya, B.J. Habibie diterima di ITB dan menyelesaikan pendidikannya di sana. Pernyataan ini salah, karena B.J. Habibie tidak menyelesaikan pendidikan di ITB karena menyelesaikan pendidikan di Jerman atas beasiswa yang diperolehnya. Dari teks Habibie ada juga satu soal uraian. Di sini kalian diminta untuk memberikan tanggapan terhadap peristiwa atau masalah yang dilakukan oleh tokoh. Nah, kalian bisa mencoba memahami contoh soalnya dan tentu kalian bisa memberikan tanggapan dengan menyertakan alasan logis yang kalian ajukan. Itu teks yang pertama. Untuk teks berikutnya berupa cerita pendek, namun di sini juga berkategori cerita sejarah. Dari teks ini kalian akan ketemu dengan menentukan informasi yang sesuai dengan struktur teks, kemudian menentukan peristiwa dalam cerita, menjodohkan pernyataan dengan unsur kebahasaan dalam cerita, kemudian menentukan pernyataan yang benar atau salah berdasarkan isi teks. Maka pahami dulu teksnya, baru kerjakan soal yang ada. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, pilihan ganda. Berdasarkan struktur teks cerita sejarah, maka yang ada di sana kalian bisa menyesuaikan antara struktur yang ada dan peristiwa yang ditunjukkannya. Kalian harus mengingat kembali bahwa struktur cerita bisa dimulai dari orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Bisa berupa seperti itu, atau bisa juga sesudah klimaks ada peleraian baru sampai pada resolusi dan koda. Nah, dari sini kalian bisa menyesuaikan. Kira-kira dalam penggalan tersebut menunjukkan bagian struktur yang mana. Misal yang ada di sana, orientasi itu berupa pengenalan. Tentu yang ada di sana
Sebuah pengenalan cerita akan dimulai dari bisa pengenalan tokoh ataupun memulai dari setting cerita. Kemudian komplikasi di sana tokohnya sudah berinteraksi, kemudian sesudah interaksi muncul adanya konflik atau pertentangan. Kemudian klimaks sampai pada puncak dari permasalahan yang ada, puncak ketegangan, kemudian ada peleraian yang ada di sana, kemudian ada resolusi akhir cerita. Dan koda bisa mengarah pada adanya akhir cerita ataupun yang ada di sana berupa hikmah yang bisa diambil dari sana. Nah, pada bagian ini struktur cerita yang tepat adalah komplikasi karena di sana terdapat permasalahan yang sudah menimbulkan pertentangan antara tokohnya. Dan di sana ditunjukkan oleh kemarahan Ronggolawe atas pengangkatan Nambi. Untuk selanjutnya, pilihan ganda kompleks. Pilih semua pernyataan yang sesuai dengan peristiwa penggalan cerita sejarah di atas. Karena di sini pilihlah semua, maka sudah pasti di sana ada lebih dari satu jawaban yang benar. Yang sesuai dengan pernyataan atau sesuai dengan teks yang ada adalah yang B. Patih Nambi diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit atas permintaan Darapeta. Kemudian yang kedua, pengangkatan Patih Nambi menyebabkan Ronggolawe marah besar. Untuk yang A tidak sesuai karena di sana Ronggolawe membiarkan terjadinya permusuhan terbuka. Dalam teks disebutkan bahwa permusuhan yang ada tidak sampai terbuka. Demikian juga untuk jawaban yang D. Selanjutnya, soal menjodohkan. Yang ada di sini, perhatikan pernyataan di lajur kiri dan kata kunci yang ada di sebelah kanan. Yang pertama, Ronggolawe terbakar hatinya karena Nambi diangkat oleh Sang Prabu menjadi pembesar tertinggi sesudah raja. Di sana ada konjungsi karena. Nah, ini menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat yang menyatakan kausalitas. Kemudian yang berikutnya, sesudah mendapatkan hasutan Darapeta, sang raja mengangkat Senopati Nambi menjadi patih kerajaan Majapahit. Nah, di sini ada kata sesudah. Maka yang ada di sini menunjukkan bahwa kalimat ini menggunakan konjungsi kronologis atau urutan waktu. Kemudian yang ada berikutnya, pernyataan berikutnya, amarah Ronggolawe ditunjukkan dengan tidak menggubris nasihat istrinya dan segera pergi ke istana dengan naik Megolamat. Maka yang ada di sini ada amarah, kemudian ditunjukkan dengan perilaku Ronggolawe. Maka yang ada di sana merupakan penokohan yang ditunjukkan dengan tingkah laku tokoh. Sementara untuk yang terakhir, pernyataan terakhir, untuk menyelesaikan suatu permasalahan hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, ini menunjukkan adanya nilai moral. Itu soal yang ketiga. Kemudian soal yang berikutnya, benar salah. Perhatikan dengan baik pernyataannya, cermati kembali teks yang sudah disiapkan.
Dewi Mintorogo yang sayang kepada suaminya ditunjukkan ketika menasihati suaminya yang sedang marah dengan penuh kelembutan. Jawabannya adalah benar. Kemudian Ronggolawe yang pemarah terlihat ketika membanting makanannya ke lantai dan segera ke istana dengan kudanya. Ini pun jawabannya benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, Sang Prabu yang adil menuruti kemauan Darapeta untuk mengangkat Senopati Nambi menjadi patih kerajaan Mojopahit. Nah, di sini adanya raja yang adil, apakah di sana sudah sesuai? Ternyata karena pengangkatan Nambi menimbulkan pergolakan atau permusuhan, bisa diartikan di sana raja belum bersikap adil. Maka pernyataannya adalah salah. Itu contoh teks kedua. Selanjutnya adalah artikel. Di sini contoh artikelnya disiapkan berupa berita tentang PLN imbau masyarakat waspada kelistrikan di musim hujan cuaca ekstrim. Contoh teks berita ini tidak jauh berbeda analisisnya untuk teks artikel. Untuk soal yang akan disiapkan adalah menentukan informasi yang sesuai isi teks, menentukan pernyataan benar salah, menjodohkan pernyataan sesuai dengan unsur kebahasaan, dan memberikan pendapat terhadap isi teks. Sebagaimana yang sudah dilakukan, maka yang ada di sini contoh pilihan ganda kompleks. Pilih semua informasi. Nah, berarti di sini pilih semua informasi yang betul. Silakan nanti dicek kembali, sesuaikan dengan teks yang sudah ada. Untuk benar salah, demikian juga. Cek kembali soal yang sudah ada atau teks yang sudah ada, sesuaikan dengan jawaban yang seharusnya. Untuk pilihan ganda, maaf ini pilihan menjodohkan. Yang ada di sini seharusnya menjodohkan. Yang ada di sini yang pertama, maaf di tampilan ada kekeliruan. Di sana ada pilihan yang pertama matikan peralatan. Yang ada di sana menunjukkan adanya konjungsi kronologis. Di sini ada kata saat, maka yang ada di sini menunjukkan kronologis. Kemudian yang berikutnya ada masyarakat dianjurkan tidak menggunakan peralatan listrik di tempat tergenang air. Di sini menunjukkan dianjurkan, berarti ini merupakan kalimat opini. Yang selanjutnya, untuk yang berikutnya, PLN menganjurkan dan seterusnya sampai muncul kata resiko. Nah, ini adalah kata tidak baku karena seharusnya risiko. Kemudian, jaringan listrik akan terganggu pada saat musim hujan karena. Nah, di sini ada karena. Maka yang ada di sini kausalitas. Demikian untuk contoh soal teks artikel yang diwakili dengan teks berita. Kemudian uraian, memberikan pendapat dengan menyertakan alasan logis. Contoh yang kedua hampir sama dengan sebelumnya. Di sini akan ketemu dengan 4 soal kembali. Menentukan semua pernyataan yang benar, menentukan pernyataan benar salah, menentukan ide pokok paragraf, dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada dalam artikel itu. Sebagaimana pembahasan berikutnya, baca teks dengan cermat, kemudian kerjakan
sesuai dengan permintaan soalnya. Benar salah demikian juga, baca dengan cermat, pernyataannya sesuaikan dengan teks yang ada. Berikutnya untuk pilihan ganda, ingat kembali bahwa ide pokok bisa kalian tentukan sesudah kalian menemukan kalimat utama. Ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Inilah yang sesuai dengan paragrafnya. Uraian seperti tadi sudah disampaikan, maka yang ada ketika kalian menjawab uraian memberikan tanggapan, memberikan solusi, ataupun memberikan pendapat, yang akan mendapatkan skor paling tinggi adalah siswa yang memberikan alasan logis. Jadi tidak sekadar setuju, tidak setuju, memprihatinkan, sudah bagus, tidak cukup itu. Tetapi kalian harus memberikan alasan yang logis. Jika diperlukan, berikan tambahan ilustrasi atau contohnya, agar jawaban kalian lebih kuat dalam memberikan argumen. Demikian untuk 4 teks yang sesuai dengan tujuan pembelajaran di kelas 12 untuk 2 teks. Kemudian teks yang kelima berupa infografi. Ini adalah contoh infografi. Nanti kalian akan mendapati soal kalian di sana ada sebuah infografi yang dilengkapi dengan teks. Yang ada di sini akan tersaji juga 4 pertanyaan, yaitu menentukan semua pernyataan yang sesuai, menentukan pernyataan yang sesuai, menentukan pernyataan benar salah, dan memberikan tanggapan kembali. Contoh soalnya, di sini ada pilihan ganda kompleks. Silakan nanti disesuaikan dengan teks yang ada. Pilihan ganda demikian juga. Baca dengan cermat, sesuaikan dengan teks yang tersedia. Benar salah demikian juga. Silakan nanti disesuaikan. Uraian memberikan tanggapan seperti yang sudah disampaikan, berikan alasan logisnya. Demikianlah anak-anak penyampaian kisi-kisi sekaligus contoh pembahasan soal asas yang bisa kalian gunakan sebagai sarana belajar mempersiapkan asas di semester ganjil ini. Pembahasan ini ditutup dengan sebuah pantun. Artis muda di atas pentas sedang beraksi di negeri Texas. Anak fase F2 beradab dan cerdas, itulah kisi-kisi dan contoh soal asas. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempelajari dan mempersiapkan asesmen sumatif akhir semester. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.